9 nih, pencinta Sergel. Saat ini hari Jumat 14 Februari. Apa Februari? April dong. Aduh, 14 April. Wah, nih Pak Kabarnya udah nonton nih Pak Surtaman, Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, kita invite ya. Kita mana ya tadi Febrina ini dia. Temanya 352 ASN di lingkup Kabupaten Serang sudah lapor LHKPN dan sudah ditutup ya sejak 31 Maret 2023. Kita akan coba cek audio sambil sapa narasumber kita. Nah, ini sudah masuk Pak Surtaman SSTPMSI. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Puasa-puasa tapi tetap semangat ya Pak? Semangat dong, pagi-pagi habis jam setengah 7 udah lari pagi tadi. Wah, tetap ya nggak ada istilah puasa lemes, tetap olahraga, tetap jaga kesehatan karena aktivitas juga kan nggak ada yang berubah ya Pak Kaban ya. Iya, siap. Ini tinggal kurang lebih sampai hari Selasa ya Pak Kaban ya, masih aktivitas, setelah itu baru libur cuti bersama Lebaran ya? Cuti bersama, iya. Berarti 17, 18 masih masuk, 19 sudah libur ya Pak? Libur, ya. Masuk lagi tanggal berapa? Masih panjang kan? Masuk 1 Mei. 26. 26, kira 1 Mei Pak. Kelamaan 1 Mei itu. Kelamaan ya. Ini sama ya, serentak di seluruh OPD juga ya Pak Kaban ya, se-Indonesia kayaknya ya? Se-Indonesia. Se-Indonesia. Jadi tanggal 26 itu sudah masuk ya. Walaupun kan biasanya kalau masuk tuh ngikutinnya tuh hari Senin gitu, agak nanggung gitu kalau masuknya tengah-tengah gitu ya. Hari kejepit. Kejepit kan udah ketentuannya dari pusat ya. Sudah ditentukan dari SKB 4 Menteri kalau nggak salah ya, Pak Kaban ya, sudah ditentukan. Ya, SKB 4 Menteri. Ya. Oke, kalau gitu saya ngajak Pak Surtaman lagi nih seperti biasa, selalu untuk menjadi narasumber di siaran pagi. Nah, kali ini kan memang terkait dengan LHKPN ya, laporan harta kekayaan ya kalau tidak salah di Kabupaten Serang ini sudah ditutup 31 Maret kemarin ya Pak, dan sudah 99%. Nah, sekarang udah 100%. Alhamdulillah sudah 100%. Tapi mungkin sebelum ke sana boleh dijelaskan sedikit kenapa perlu untuk melaporkan LHKPN, terutama mungkin untuk para pegawai ya di pemerintahan terutama. Ya, sebagai bentuk integritas dan amanat undang-undang, beberapa jabatan strategis di pemerintah, baik pusat maupun daerah, memang wajib melaporkan LHKPN. Ya, itu diatur di Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang 5 2014, PP 94 tahun 2021, itu kewajiban tentang penyampaian LHKPN juga sudah dicantumkan sekarang. Nah, maka dari itu kita buat peraturan Bupati Serang. Di Perbuk itu diatur jabatan-jabatan apa yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tentunya tidak semua ASN. Hanya sekitar 345 orang saja menyampaikan. Yang wajib melaporkan LHKPN ya, jadi tidak keseluruhan, berdasarkan mungkin jabatan yang saat ini diemban begitu ya, agar ada transparansi. Untuk LHKPN ini memang laporannya per tahun atau seperti apa nih Pak Kaban? Kenapa? Iya, per tahun. Jadi kewajiban menyampaikan LHKPN adalah setiap tahun di awal tahun, menyampaikan tahun yang lalu. Misalkan tahun 2022, maka kewajibannya menyampaikan itu dari mulai 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2023. Ya, jadi diupdate terus ya untuk laporan harta kekayaan dari pejabat negara tadi per tahunnya. Ya. Jadi kan biasanya ada yang bertambah, kemudian juga yang dicantumkan biasanya apa aja sih Pak? Apakah memang harta yang bergerak saja atau yang memang keseluruhan begitu? Ya, dari LHKPN itu yang pertama tentunya data keluarga dulu ya yang disampaikan. Jadi data keluarga itu ada istri, anak, dan keluarga yang masih jadi tanggungan. Tidak hanya anak kandung ya, anak angkat atau apa yang tinggal dengan bareng kita juga. Ketika itu menjadi tanggungan kita, itu dijadikan sebagai dilaporkan menjadi keluarga yang masih jadi tanggungan. Ini berpengaruh terhadap laporan kita, harta kita berapa, tanggungan kita berapa, seperti itu. Yang kedua,
baru di situ melaporkan harta kita. Harta itu ada harta bergerak, tidak bergerak. Harta tidak bergerak mulai dari aset ya, tanah, rumah, bangunan dan yang lainnya kita laporkan di situ. Harta-harta yang lain yang bergerak misalkan kendaraan, sekarakas, tabungan, terus yang lainnya semua dilaporkan, termasuk ketika kita punya perhiasan, logam mulia, dan benda-benda istimewa yang nilainya harganya sangat dihargai sangat mahal. Gitu ya. Contoh kalau Mbak Fitri sebagai kepala dinas misalkan punya barang antik yang harganya 100 juta, sekian juta ya harus dilaporkan itu juga. Harus dilaporkan ya, jadi memang tidak luput dari satupun begitu. Termasuk juga mungkin sumber pendapatan lain juga harus dicantumkan nggak Pak Kaban? Ya, pendapatan itu dibagi menjadi pendapatan kita sebagai pegawai negeri sipil dan pendapatan lain yang sah menurut undang-undang. Contoh kalau dokter itu kan dia juga menerima pendapatan dari praktek-praktek di luar kedinasannya ya, itu juga dilaporkan. Dan bahkan kalau anak kita masih tanggungan kita menjadi artis misalkan ya, kita punya anak nih usia masih SMA, SMP kan masih hidup bareng dengan kita, jadi artis pendapatannya banyak dong, bisa miliaran 1 tahun itu, maka dilaporkan sehingga ketika terjadi misalkan apa yang disebut dengan rekening gendut, yang nggak disebut rekening gendut karena jelas asal usulnya bisa dibuktikan. Kenapa harta dia banyak, seorang eselon 3 misalkan di Kabupaten Serang kok hartanya udah nyampe 20 miliar, anaknya artis, perusahaannya ini itu. Ya. Jadi memang ada sumbernya ya, jadi tidak asal. Nah, jadi memang tidak asal. Kenapa nih kok bisa pertambahannya per tahunnya ini drastis misalnya? Ternyata memang kan sekarang ada yang selebgram, ada yang punya penghasilan bisnis dan lain sebagainya, karena memang itu tadi ya sumbernya bukan dari ayahnya atau ibunya saja begitu. Nah, jadi kalau misalnya dua-duanya ASN di lingkungan Kabupaten Serang harus dua-duanya melaporkan, misalkan suami istri ASN nih posisinya dan memang yang harus melaporkan. Dua-duanya harus melaporkan ketika dua-duanya menjadi wajib lapor LHKPN. Tapi kalau yang istrinya enggak ya tidak harus. Contoh misalkan saya sebagai kepala BKPSD wajib lapor LHKPN. Terus saya punya istri tetap dan dia hanya sebagai fungsional di puskesmas sebagai perawat. Ya istri saya tidak melaporkan LHKPN, hanya saya yang melaporkan karena dia tidak wajib LHKPN. Ya, yang wajib masuk LHKPN berarti ya kalau kedua-duanya memang harus melaporkan berarti kedua-duanya harus dilaporkan ya. Dan ini sudah di tanggal 31 Maret berarti secara keseluruhan sudah melaporkan semuanya ke BKPSDM begitu ya Pak Kaban? Plus, karena Kabupaten Serang menerapkan sanksi kalau sampai dengan tanggal 31 Maret itu belum lapor LHKPN, TPP bulan Maretnya yang April nih cair itu nggak bisa dibayar. Oh, ada sanksinya ya, jadi mau nggak mau juga harus tertib nih untuk melaporkan tadi. Nah, setelah diterima BKPSDM, kemudian diteruskan kemana nih Pak Kaban? Nah itu langsung kan aplikasinya punya KPK itu langsung LHKPN namanya, elektronik LHKPN. Jadi itu input data segala macam itu langsung ke KPK. Kami hanya sebagai super admin yang hanya memantau dan mengingatkan wajib lapor gitu. Kalau dia yang tahu hartanya hanya dirinya dan KPK, kami juga nggak bisa mantau. Karena sifatnya privacy, sifatnya rahasia begitu ya. Nggak bisa, kita juga nggak bisa mantau. Itu langsung yang ada di kita adalah di admin kita hanya ketahuan siapa yang belum lapor gitu. Nanti terus kita Oke. Tapi banyak masyarakat yang akhirnya juga tahu nih, oh ternyata di daerah mana begitu yang terkaya ini, kemudian yang ini itu bisa diurutkan, itu gimana nih Pak Kaban nih kalau memang datanya juga terlihat di masyarakat? Iya, nanti kalau setelah lapor nanti KPK akan mengumumkan. Oh, memang dirilis begitu. Nah, iya masuk ke lembaran negara, diumumkan oleh KPK, makanya masyarakat nanti bisa melihat hartanya apa aja. Itu di LHKPN namanya, elektronik LHKPN. Tinggal nanti buka, masyarakat tuh bisa tahu misalkan harta saya punya apa aja di rumah, beca atau apa, itu ketahuan gitu ya. Termasuk juga kalau di LHKPN itu misalkan kita punya angsuran, kita punya kredit dan lain sebagainya juga harus dilaporkan nggak sih? Iya. Ketahuan ya punya utang, nggak disebutkan bank apa, tapi utang sekian rupiah disebutkan, hartanya sekian rupiah, total hutangnya sekian rupiah.
itu nanti akan terdata ya. Oke. Nah, berarti kalau misalkan ada yang tidak melaporkan sesuai dengan realnya seperti apa? Apakah ketahuan gitu? Ah, saya nggak usah laporin nih yang ini, saya laporin nih yang ini aja. Bisa nggak sih, Pak? Eh, ya, ini balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Negara sebetulnya masyarakat biasa juga kan sekarang ada namanya apa wajib pajak itu lapor yang tiap tahun tuh ya. Itu juga sama seperti itu melaporkan hartanya berapa segala macam itu untuk masyarakat biasa ya. Seperti Mbak Fitri kan kemarin di tanggal 31 Maret juga wajib lapor pajak itu kan di e-filing kan itu kan yang punya Kementerian Keuangan itu. Nah sebetulnya LHKPN persis seperti itu, cuman lebih detail lagi kalau LHKPN ditanya kalau punya mobil STNK-nya nomor berapa, nomor polisinya segala macam ya. Tapi kalau di e-filing pajak itu kan hanya menyebutkan itu saja ya, tidak disebutkan secara adil. Tapi LHKPN lebih adil lagi. Nah, sanksinya apa? Sama kalau LHKPN, bahkan kalau tidak melakukan laporan, kalau untuk PNS bisa disanksi dari disiplin sedang sampai dengan berat. Kalau tidak lapor LHKPN sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Makanya kita mengingatkannya di 31 Maret itu, ya yang belum lapor sampai dengan 31 Maret TPP-nya tidak dibayarkan di 1 April gitu. 1 April ini apalagi udah mendekati Alhamdulillah. dong jadinya harus tepat waktu ya. Nah tadi sebelumnya kan dari 99% itu ada 1% ya, karena memang ada data yang mungkin belum terupdate begitu ya Pak, kalau tidak salah ya. Ya, jadi tadinya kita kan 346 tuh, yang sekarang kan 100% tuh 345. Satu orang itu direksi dari Bank BPR meninggal dunia kan, jadi ya orangnya udah meninggal di awal tahun 2023 kan, salah satu direksi BPR itu. Nah itu karena sudah meninggal, KPK belum menghapus datanya, gitu, karena kami belum melaporkannya, karena belum menerima surat kematian dari BPR-nya. Nah, jadi makanya jadi 99% satu orang itu belum melaporkan. Nah, ketika kita kirim lewat aplikasi itu surat kematian langsung jadi 100%. Alhamdulillah. Jadi sudah tuntas ya untuk laporan LHKPN di tingkat ASN di Kabupaten Serang ya. Termasuk juga tadi bukan hanya di lingkungan OPD saja, tapi juga termasuk eksekutif dan BUMD begitu ya. BUMD, DPRD, kalau DPRD punya admin masing-masing. Kalau saya nonton di TV One nih semalam tuh sampai ketua Mahkamah DPR itu mau menegur ya yang belum mengapor LHKPN. Ya itu sih datanya nanti di DPRD ya, saya admin sebagai admin eksekutif pemerintahan dari mulai bupati, wakil bupati, sampai dengan perusahaan-perusahaan BUMD yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah itu adminnya saya, super adminnya. Nanti di email saya itu tiap hari ada laporan siapa yang belum masuk atau apa gitu. Jadi prosesnya dari awal tahun kurang lebih hampir 3 bulan begitu ya Pak untuk laporan LHKPN itu sendiri. Iya. Bahkan ini tahun ini KPK sudah menyuratin Kabupaten Serang untuk tahun depan seluruh kepala desa 326 desa di Kabupaten Serang itu wajib LHKPN. Tambah sibuk lagi ini. Cuman ya kepala desa 320 sekian, makanya kita mau kasih adminnya ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD ya. Sebab kalau ditanganin BKPSDM jadi kurang greget karena kita nggak bisa sanksi gitu. BKPSDM nyangsi kepala desa apa usahanya gitu kan. Karena dia bukan ASN kan, harus diberikan kepada DPMD. Misalkan penundaan apa kan sanksinya kalau tidak lapor LHKPN. Nanti kita akan komunikasi dengan DPMD karena perintah KPK tahun depan itu kepala desa Kabupaten Serang wajib masuk LHKPN. Jadi per tahun depan ya, mudah-mudahan ini juga bisa berjalan lancar. Tapi Pak Kaban, ini manfaatnya apa sih Pak kalau kita sudah lapor LHKPN ya? Mungkin masyarakat juga ingin lebih tahu begitu kalau sudah melaporkan harta kekayaannya tadi. Ya itu sih salah satu bentuk transparansi ya. Transparansi artinya apalagi sekarang Mendagri itu sudah bikin surat edaran. Surat Mendagri kepada seluruh ASN pemerintah daerah untuk berperilaku hidup sederhana gitu ya, tidak boleh bermewah-mewahan gitu. Sebetulnya salah satu bentuk integritas
kita sebagai penyelenggara negara dibuktikan dengan melaporkan harta tiap tahun melalui laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh KPK, dipantau oleh KPK, apakah wajar atau tidak hartanya gitu kan. Kalau misalkan seperti saya hanya sebagai seorang kepala BKPSDM terus hartanya bermiliar-miliar, ya patut dicurigai ya, ada something wrong gitu ya terhadap hartanya dari mana. Kecuali saya membuktikan bahwa misalkan saya punya memang warisan orang tua saya, kontrakan 100 pintu misalkan ya kan, terus punya tambang batu bara, punya ini ya nggak masalah kalau itu gitu kan. Tapi kalau hanya mengandalkan pendapatan terus sampai puluhan miliar, ya pasti something wrong sih, pasti ada masalah. Misalkan ASN kita kan banyak juga yang kekayaannya dia miliar-miliar, tapi dia misalkan seorang bidan, dia punya praktek bidan mandiri, ya kan, punya klinik, yang penghasilan itu menopang jumlah harta yang dilaporkan, gitu kan, ya nggak masalah, itu transparansi, mending dilaporkan. Bahkan kalau tidak dilaporkan, ketahuannya tidak ada di LHKPN, itu yang dicurigai kan, harta yang tidak sah. Kalau insya Allah kalau sudah dilaporkan, asal kita membuktikan saja, insya Allah sih kalau yang dilaporkan kayaknya sesuai sih. Yang dicurigai yang tidak dilaporkan ini. Gitu ya. Betul, karena kan memang ada laporannya sumber pendapatan lain ya, apakah memang ada usaha lain, bisnis lain, kemudian juga apakah memang ada dari orang tua dan lain sebagainya, karena memang semuanya dilaporkan gitu ya, disampaikan sumbernya dari mana. Jadi mudah-mudahan sih tidak terjadi begitu ya kecurigaan ataupun patut dicurigai. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kaban bahwa semuanya ini tidak terlihat, sementara ini masih privacy, kecuali yang belum melaporkan baru ada datanya. Tapi secara keseluruhan sudah 100% berarti ya Pak Kaban ya, sudah selesai. Nanti diumumkan. Dan ini beberapa bulan kemudian diumumkan oleh KPK, bisa dilihat. Nah jadi bisa diumumkan. Tapi memang dari KPK sendiri tenggat waktunya di 31 Maret kemarin Pak. Betul, 31 Maret. Paling telat. 31 Maret paling telat, dan alhamdulillah sudah tepat waktu, tidak lagi ada yang belum melaporkan tadi. Nah terakhir nih Pak Kaban, ada pesan di Dan ini mungkin juga untuk catatan di tahun depan, karena kan memang LHKPN ini setiap tahun akan terus diupdate. Apakah ada catatan tersendiri begitu untuk teman-teman di ASN terutama? Ya, teman-teman ASN Kabupaten Serang yang wajib LHKPN, kami mengingatkan dari BKPSDM untuk sadar lapor LHKPN di awal tahun. Karena di Januari lah kita lapor gitu, karena akan konsekuensi tahun depan juga akan kita berlakukan sama, bahwa apabila sampai dengan tahun depan akan dimajukan, kalau Februari belum lapor LHKPN, maka TPP Februarinya di bulan Maret akan ditunda, tidak dibayar. Yang kedua, kami juga akan melakukan terhadap kewajiban pelaporan lain di ASN. Contoh, di akhir tahun itu, Januari, Februari, ASN juga wajib melaporkan, selain LHKPN, juga melaporkan kinerja dinas, kinerjanya masing-masing yang sudah online itu. Maka kalau tidak melaporkan kinerjanya, insya Allah TPP-nya juga akan kami rekomendasikan untuk tidak bayar. Karena pelaporan kinerja itu bagian dari tanggung jawab atasan, serta PNS tersebut untuk melaporkan, termasuk LHKPN. Maka insya Allah kalau teman-teman mentaati kewajiban-kewajiban itu, ya hak-haknya juga tidak kehidupannya tenang. Iya. Betul. Jadi kewajiban dan juga hak ini harus saling berdampingan ya. Jadi memang kewajibannya harus seperti apa, tepat waktu. Mudah-mudahan nanti juga ini bentuk salah satu transparansi juga ya Pak Kaban ya. Jadi ini sangat banyak manfaatnya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Surtaman, Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, sudah mau diganggu. Ya, sama-sama Mbak Fitri. Mudah-mudahan di sisa waktu aktivitas di sebelum libur Lebaran juga lancar. Pak Kaban mudik nggak nih Pak? Amin. Enggak, saya orang Cikande Pak. Mbak, nggak kemana-mana. Saya asli orang Cikande, nggak mudik. Nggak mudik ya, jadi nyebrang aja kali ini. Nyebrang ke Cikande ya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran ya Pak. Sehat selalu. Amin. Ini banyak yang nonton juga dari beberapa kecamatan nih. Ada yang nonton dari siapa nih tadi? Kecamatan mana terakhir tuh tadi? Mana tadi ya? Kecamatan Lebakwangi yang ikut nonton juga. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman yang lain. Terima kasih Pak Kaban. Sehat selalu, selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pencinta Sergel tadi sudah disampaikan ya, Kabupaten Serang untuk pejabat negara yang memang wajib LHKPN sudah 100%. Alhamdulillah 31 Maret kemarin sudah ditutup. Jadi ini adalah salah satu bentuk kewajiban ya dari pegawai negeri yang memang wajib melaporkan LHKPN sebagai bentuk transparansi. Jadi setiap tahun kan diupdate begitu ya, berapa sih jumlah pendapatannya, kemudian harta bergerak dan tidak bergerak, kemudian juga pengeluaran dan juga lain-lain ya. Jadi nanti akan dirilis juga, akan diumumkan oleh KPK. Sementara memang masih rahasia ya. Terima kasih untuk Muhammad Rizky, ada Pranata, kemudian juga ada Mujtahidi, ada Sutanto, ada Juhdise, kemudian juga ada Saifullah, ada Yanto Supriyanto, ada Sagi, ada Ludo Wijaya, ada Dido Kece, ada Zahra, ada Dedi Sekdes, ini disebut Sekretaris Desa ya, kemudian ada Sri Yuni, kemudian ada lain-lain yang nggak bisa disebut satu persatu. Yang ketinggalan kita akan save di IGTV Serang FM.